Perkenalkan, nama saya Balkisha Salsabila. Saya dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 8, SMA Negeri 16 Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas PJOK cabang olahraga yang membahas tenis lapangan. Yang pertama adalah tentang sejarahnya. Tenis lapangan termasuk olahraga yang cukup tua keberadaannya. Bentuk permainan tenis terdapat dalam pahatan yang dibuat di dinding kuil Mesir sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Pahatan ini menggambarkan permainan yang menggunakan alat dan bola. Permainan ini kemudian menyebar ke wilayah Eropa pada abad ke-8 dan sekitar abad ke-11 ada sebuah permainan di Prancis yang menyerupai tenis lapangan yang disebut dengan jeu de paume. Permainan ini menggunakan sebuah bola yang dibalut dengan benang berbulu, sementara yang dijadikan pemukulnya adalah tangan. Pada abad ke-13, permainan ini mulai dikenalkan ke Italia dan Inggris. Sementara pada abad ke-16 hingga 18, permainan ini dimulai digandrungi kalangan raja dan bangsawan sehingga menjadikan permainan ini bersifat elitis atau yang hanya bisa dimainkan oleh kalangan tertentu saja, yaitu pada bangsawan. Tenis lapangan rumput yang terkenal di zaman Ratu Victoria ditiru oleh golongan menengah yang menjadikannya sebagai permainan biasa akhirnya. Nah, sejak saat itu, perkembangan tenis lapangan terus meningkat ke negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua adalah tentang sarana dan prasarananya. Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di tenis lapangan. Yang pertama adalah lapangannya yang berbentuk persegi panjang, yang kedua net atau jaring, dan yang ketiga ada bola, keempat raket, dan yang kelima kostum. Nah, kurang lebih seperti inilah gambaran dari lapangan serta net yang ada di permainan tenis lapangan. Kemudian ini bola, raket, dan juga kostumnya. Nah, yang ketiga adalah membahas tentang rules of the game. Di sini ada melakukan servis. Nah, untuk peraturan dalam melakukan servis pun perlu diperhatikan dengan baik, yakni pemain yang daulat melaksanakan servis awal atau pertama atau juga yang bisa disebut dengan pemain A, posisinya harus ada di belakang garis baseline sewaktu melakukan servis. Arah servis juga sebaiknya diagonal ke lapangan pemain B atau pemain penerima bola. Yang kedua ada teknik permainannya. Nah, di sini mencakup ada forehand, backhand, slice, ground stroke. Kemudian ada drop shot, spin, lob, smash, volley, and passing shot. Nah, untuk penghitungan skornya sendiri, ada beberapa peraturannya. Jika skor sudah sampai 40 dan 40, maka inilah yang disebut dengan istilah douche. Jika terjadi douche, maka pemain perlu memenangkan 2 poin lagi supaya bisa menang dalam permainan. Nilai unggul akan didapatkan oleh pemain yang masukkan bola saat douche. Dan ini yang dinamakan dengan edge atau advantage. Namun, ketika nilai tersebut diperoleh oleh pemain yang melakukan servis, maka istilahnya adalah edge in. Sedangkan poin yang diterima oleh penerima bola disebut dengan edge out. Pemain perlu memenangkan sampai 6 game untuk menang dalam satu set dengan selisih 2. Namun, pengecualiannya jika menggunakan tie break. Pemain bisa memenangkan sebuah permainan dengan skor 6-0, 6-1, 6-2, 6-3, dan 6-4, namun tidak dengan 6-5. Apabila poin sampai 6-5, maka akan diadakan permainan atau babak tambahan yang perlu dimainkan hingga salah satu pemain bisa unggul 2 game dan poin otomatis menjadi 10-8 atau 8-6 atau juga bisa 7-5. Nah, setelah itu juga ada penentuan tempatnya. Sebelum permainan tenis lapangan dimulai, pada umumnya sebuah pertandingan akan dilaksanakan dengan penentuan tentang siapa yang paling memiliki hak untuk melakukan servis pertama dan memilih sisi lapangan. Seperti halnya dengan permainan sepak bola atau bola basket, penentuan akan tempat ini tak bisa sembarangan. Pelaksanaan penentuan biasanya adalah berdasar pada undian, dan undian ini dilakukan dengan memanfaatkan koin atau alat lain yang wasit gunakan.
Pada tiap awal pertandingan, pemain akan diminta mengambil posisi yang benar, yaitu sisi kanan lapangan masing-masing. Jadi, pemain tak boleh berada di tempat lain sewaktu penentuan. Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan tentang tenis lapangan. Mohon maaf apabila ada salah kata.